Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. Ertugrul Ghazi adalah tokoh sejarah penting dalam dunia Islam yang dikenal sebagai ayah dari Osman pertama, pendiri Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman Empire. Kisahnya memiliki campuran fakta sejarah dan legenda yang diwariskan secara turun-temurun, terutama dalam tradisi Turki dan Islam. Ertugrul berasal dari suku Kayu, salah satu cabang dari Konfederasi Suku Oghuz Turki. Suku Kayu dikenal karena simbol panah dan busur, yang mencerminkan kekuatan dan kebebasan. Suku ini adalah salah satu dari banyak kelompok yang bermigrasi ke Anatolia, Turki modern, untuk mencari perlindungan dari invasi Mongol di Asia Tengah. Tidak banyak catatan sejarah yang rinci tentang masa kecil Ertugrul. Namun, diyakini bahwa dia dan keluarganya dipimpin oleh ayahnya, Sulaiman Shah, dalam migrasi dari Asia Tengah ke Anatolia. Setelah kematian Sulaiman Shah di Sungai Eufrat, menurut beberapa versi, Ertugrul mengambil alih kepemimpinan suku. Ertugrul dan sukunya menjadi sekutu penting bagi Kesultanan Seljuk-Rum yang memerintah sebagian besar Anatolia saat itu. Dia menerima tanah di daerah dekat Suud dan Domaniç sebagai hadiah atas keberaniannya dalam membantu Seljuk melawan musuh-musuh mereka, termasuk Kekaisaran Bizantium dan kelompok lain yang mengancam stabilitas wilayah. Ertugrul dikenal sebagai seorang pemimpin yang bijaksana dan pejuang tangguh. Dia memimpin sukunya dalam berbagai pertempuran melawan Kekaisaran Bizantium di barat Anatolia. Selain itu, dia juga berhasil menjaga wilayahnya dari ancaman invasi Mongol, yang pada saat itu merupakan kekuatan besar di kawasan tersebut. Sebagai seorang pemimpin Muslim, Ertugrul dihormati karena keadilan, keberanian, dan komitmennya terhadap nilai-nilai Islam. Dia mendirikan komunitas yang berbasis pada prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan sosial, perlindungan kaum lemah, dan penghormatan terhadap ulama. Warisan terbesar Ertugrul adalah meletakkan dasar bagi pendirian Kesultanan Utsmaniyah. Anaknya, Osman pertama, melanjutkan perjuangan dan mendirikan sebuah kekhalifahan besar yang berlangsung lebih dari 600 tahun. Dalam kisah-kisah Islam, Ertugrul sering digambarkan sebagai pemimpin yang terinspirasi oleh wahyu dan keyakinan Islam. Ulama dan pemimpin spiritual memainkan peran penting dalam kehidupannya, termasuk Syekh Edebali, seorang ulama yang menjadi penasihatnya. Walaupun banyak kisah tentang Ertugrul yang berasal dari tradisi lisan dan legenda, sumber-sumber sejarah yang ada mengakui keberadaannya dan perannya dalam menciptakan fondasi untuk Kesultanan Utsmaniyah. Ertugrul Ghazi, pemimpin Kayu Tribe yang hidup pada abad ke-13, sering disebut sebagai salah satu pendiri dinasti Ottoman melalui putranya, Osman pertama. Meskipun sebagian besar informasi tentang kebijakan dan kepemimpinannya bercampur antara sejarah dan legenda, berikut adalah beberapa prinsip dan kebijakan yang sering dikaitkan dengan Ertugrul Ghazi dalam konteks Islam. Dalam Islam, keadilan ADL adalah prinsip utama pemerintahan. Ertugrul dipercaya menegakkan keadilan terhadap semua orang, termasuk non-Muslim yang tinggal di wilayahnya. Dia diyakini melindungi rakyatnya dari penindasan dan memastikan hak-hak mereka terpenuhi. Dalam beberapa cerita, dia digambarkan sebagai pemimpin yang adil, menindak tegas kejahatan,
dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya. Ertugrul sering digambarkan sebagai pemimpin yang memegang teguh ajaran Islam dan berjuang untuk melindungi umat Muslim dari ancaman eksternal, seperti Bizantium atau suku Mongol. Dalam Islam, jihad bisa berarti perjuangan untuk mempertahankan wilayah atau agama. Ertugrul disebutkan mengarahkan militernya untuk tujuan ini. Ertugrul memprioritaskan persatuan di antara sukunya dan antara suku-suku Muslim lainnya. Hal ini sejalan dengan ajaran Islam tentang ukhuwah, persaudaraan di antara umat Muslim. Dia juga berusaha menjalin aliansi dengan suku-suku lain untuk memperkuat wilayahnya. Sebagai seorang pemimpin, ia diyakini mendukung pertanian, perdagangan, dan stabilitas ekonomi dalam wilayah yang ia kuasai, yang sejalan dengan prinsip Islam tentang pentingnya menegakkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan ini juga mencakup pengelolaan zakat untuk membantu yang miskin dan lemah. Dalam cerita-cerita populer, Ertugrul sering digambarkan sebagai pemimpin dengan sifat-sifat mulia seperti keberanian, kesabaran, kejujuran, dan kebijaksanaan. Semua ini sangat ditekankan dalam Islam untuk seorang pemimpin. Dalam Islam, pemimpin diharapkan melindungi hak-hak non-Muslim yang tinggal di wilayah kekuasaan mereka. Ertugrul disebut menghormati keberagaman dan memberikan perlindungan kepada non-Muslim yang tunduk pada hukum wilayahnya. Ertugrul diyakini sering berkonsultasi dengan ulama untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakannya sesuai dengan ajaran Islam. Meskipun banyak dari cerita ini terinspirasi oleh legenda dan tradisi lisan, prinsip-prinsip tersebut mencerminkan nilai-nilai Islam yang menjadi dasar kebijakannya sebagai seorang pemimpin Muslim. Suku Kai, dalam versi sejarah yang terinspirasi oleh Islam, seperti yang sering digambarkan dalam serial dirilis Ertugrul, adalah bagian dari suku Oghuz yang memiliki peran penting dalam sejarah awal Kekaisaran Ottoman. Dalam konteks Islam, suku ini digambarkan sebagai komunitas yang berlandaskan nilai-nilai Islam dan berjuang untuk menegakkan keadilan serta mempertahankan keyakinan mereka di tengah berbagai tantangan. Berikut adalah beberapa aspek penting dari kondisi suku Kaya pada masa Ertugrul Ghazi. Suku Kayu digambarkan sebagai suku yang taat beragama, menjunjung tinggi syariat Islam, serta mengandalkan bimbingan ulama dan pemimpin spiritual seperti Ibn Arabi. Kehidupan sehari-hari, mereka mencerminkan nilai-nilai Islam, seperti keadilan, keberanian, kemurahan hati, serta kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai suku nomaden, mereka hidup berpindah-pindah untuk mencari tanah subur dan wilayah yang aman dari ancaman eksternal. Klan atau kelompok keluarga memainkan peran besar dalam menjaga persatuan suku. Solidaritas di antara anggota suku sangat kuat, dan mereka saling mendukung dalam setiap aspek kehidupan. Wilayah suku Kai seringkali terancam oleh kekuatan Bizantium yang ingin memperluas wilayah mereka. Invasi Mongol merupakan ancaman besar yang memaksa suku-suku Turki untuk mencari perlindungan atau menghadapi peperangan. Konflik internal antar suku atau dengan penguasa lokal seringkali menjadi hambatan dalam mempertahankan kedamaian. Ertugrul Ghazi dianggap sebagai pemimpin yang adil, bijaksana dan pemberani, yang berupaya memperkuat suku Kayu dalam menghadapi tantangan. Dia sering menjalin aliansi dengan suku lain dan kekuatan Islam untuk memperluas wilayah sekaligus menjaga stabilitas. Masa kepemimpinan Ertugrul menjadi fondasi berdirinya Kekaisaran Ottoman oleh putranya, Osman I. Ulama seperti Ibn Arabi memberikan nasihat spiritual dan strategi untuk membimbing suku Kai, baik secara agama maupun politik. Keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjadi kekuatan utama mereka dalam menghadapi berbagai kesulitan. Dalam gambaran Islam, suku kayu pada masa Ertugrul Ghazi adalah simbol perjuangan, keteguhan iman, dan pengorbanan untuk menegakkan keadilan yang pada akhirnya menjadi awal dari pembentukan salah satu kekaisaran terbesar dalam sejarah Islam. Ertugrul Ghazi adalah seorang pemimpin suku kayu dari bangsa Turki Oghuz yang hidup pada abad ke-13. Dia dikenal sebagai ayah dari Osman pertama, pendiri Kekaisaran Utsmaniyah. Dalam sejarah, terdapat sedikit informasi pasti mengenai kehidupan dan peperangan yang diikutinya. Sebagian besar cerita tentang Ertugrul berasal dari tradisi lisan dan legenda yang berkembang di dunia Islam dan Turki. Namun, berdasarkan versi sejarah Islam yang populer dan dikombinasikan dengan kisah tradisional, berikut adalah peperangan atau konflik yang sering dikaitkan dengan Ertugrul Ghazi. Ertugrul dan pasukannya dikenal sering terlibat dalam konflik dengan Kekaisaran Bizantium. Wilayah Anatolia saat itu menjadi medan perang antara pasukan Muslim Turki dan Bizantium Kristen. Ertugrul dipercaya telah memimpin serangan terhadap benteng dan wilayah Bizantium untuk memperluas pengaruh Islam dan membuka jalan bagi pendirian negara Utsmaniyah. Pada abad ke-13, bangsa Mongol menjadi ancaman besar di dunia Islam. Meskipun tidak ada bukti konkret bahwa Ertugrul secara langsung berperang melawan Mongol, kisah tradisional menggambarkan dia sebagai seorang pemimpin yang melindungi suku-suku Muslim dari serangan Mongol. Anatolia saat itu dipenuhi oleh berbagai suku Turki yang saling bersaing untuk merebut kekuasaan dan wilayah. Ertugrul dipercaya telah berjuang untuk mengamankan posisi sukunya, Kai, di antara suku-suku Turki lainnya. Ia dikenal sebagai pemimpin yang adil dan bijaksana, yang mampu menyatukan berbagai suku di bawah bendera Islam. Ertugrul diyakini memiliki hubungan erat dengan Kesultanan Seljuk, salah satu kekuatan besar dunia Islam saat itu. Dia mendapatkan wilayah Saud sebagai hadiah atas jasanya membantu Seljuk dalam peperangan melawan musuh, termasuk Bizantium dan musuh internal lainnya. Dalam kisah-kisah tradisional Islam, Ertugrul digambarkan sebagai pemimpin yang sangat taat beragama. Dia berperang bukan hanya untuk kepentingan sukunya, tetapi juga untuk memperjuangkan Islam dan membela umat Muslim. Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan, keberanian, dan ketakwaan sering menjadi nilai yang diangkat dalam cerita-cerita tentang dia. Meski sulit memisahkan fakta dari fiksi, Ertugrul Ghazi tetap dianggap sebagai simbol perjuangan, persatuan, dan penyebaran nilai-nilai Islam. Tokoh ini menjadi inspirasi besar, terutama di kalangan umat Islam di seluruh dunia. Kepemimpinan Ertugrul Ghazi dalam medan pertempuran, sebagaimana digambarkan dalam tradisi Islam dan sejarah, menonjolkan nilai-nilai yang mulia dan strategi yang luar biasa. Berikut adalah beberapa aspek utama kepemimpinan beliau yang terinspirasi dari prinsip-prinsip Islam. Ertugrul selalu meletakkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segalanya. Setiap keputusan penting di medan perang diiringi dengan doa dan keyakinan kepada takdir ilahi. Ia sering mengingatkan pasukannya untuk bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha maksimal. Dalam Islam, pemimpin harus adil, dan Ertugrul mempraktikkan ini dalam setiap tindakannya. Ia tidak hanya memimpin dengan kekuatan, tetapi juga dengan kebijaksanaan, menunjukkan belas kasih kepada musuh yang menyerah dan melindungi kaum lemah. Ia juga menghindari kekejaman yang tidak perlu, sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad. Ertugrul dikenal karena keberaniannya di medan perang. Ia memimpin pasukan dari depan, menjadi teladan bagi prajuritnya. Keberaniannya terinspirasi dari prinsip Islam, bahwa membela kebenaran adalah bagian dari jihad. Ia menggunakan strategi perang yang didasarkan pada akal dan siasat
seringkali mengalahkan musuh yang lebih kuat melalui rencana yang matang dan pengintaian yang cermat. Taktik seperti penyergapan, pemanfaatan medan yang strategis, dan pemecah belah kekuatan musuh sering ia gunakan. Ertugrul tidak hanya berperang untuk kemenangan pribadi atau kesukuan, tetapi untuk melindungi umat Islam dan menegakkan keadilan. Ia memahami bahwa kepemimpinannya adalah amanah, dan setiap tindakan di medan perang adalah demi kesejahteraan rakyatnya. Ertugrul sangat menekankan pentingnya persatuan di antara pasukannya. Ia menjaga agar prajuritnya tetap bersatu dan solid dalam menghadapi musuh. Prinsip ini sesuai dengan ajaran Al-Quran yang menekankan persaudaraan dan kerjasama. Di tengah tekanan perang, Ertugrul tidak pernah meninggalkan kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memimpin pasukannya untuk sholat berjamaah dan berdoa bersama sebelum pertempuran. Kepemimpinan Ertugrul Ghazi mencerminkan nilai-nilai Islam dalam medan pertempuran yang mengajarkan keberanian, keadilan, dan keimanan. Ia adalah teladan yang menunjukkan bahwa kemenangan bukan hanya soal kekuatan fisik, tetapi juga keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhir hayat Ertugrul Ghazi, sebagaimana yang digambarkan dalam tradisi Islam dan sejarah, menunjukkan penghormatan besar terhadap warisannya sebagai seorang pemimpin yang bertakwa, adil, dan berani. Berikut adalah beberapa poin utama terkait akhir hidupnya menurut versi Islam. Ertugrul Ghazi diyakini meninggal dunia dalam keadaan tenang, dikelilingi oleh keluarga dan para pengikut setianya. Sebagai seorang Muslim yang taat, akhir hidupnya dipenuhi dengan doa dan zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia wafat setelah menyelesaikan tugasnya dalam mempersiapkan generasi penerus yang akan melanjutkan perjuangan untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Sebelum wafat, Ertugrul memastikan bahwa kepemimpinan sukunya berada di tangan yang tepat, yaitu putranya, Osman Ghazi, yang kemudian mendirikan Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman Empire. Ia memberikan nasihat yang bijaksana kepada Osman, menekankan pentingnya menegakkan keadilan, melindungi yang lemah, dan menjaga iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ertugrul Ghazi dimakamkan di kota Soyut, Turki, yang menjadi pusat suku kayu pada masanya. Makamnya hingga kini menjadi tempat ziarah bagi banyak orang, terutama mereka yang ingin menghormati jasanya sebagai pemimpin Islam yang inspiratif. Batu nisannya sering dihiasi dengan kaligrafi doa dan simbol-simbol Islam, menunjukkan penghormatan yang besar terhadap keimanannya. Dalam tradisi Islam, keberhasilan seorang pemimpin tidak diukur dari kekayaan atau kekuasaan, tetapi dari nilai-nilai yang ia tinggalkan. Ertugrul Ghazi dikenang sebagai simbol keadilan, kesederhanaan, dan keteguhan iman. Banyak ulama dan tokoh Muslim yang menggambarkan Ertugrul sebagai seorang mujahid yang hidupnya dipersembahkan untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kehidupan dan akhir hayat Ertugrul Ghazi terus menjadi inspirasi bagi umat Islam di seluruh dunia. Ia menunjukkan bahwa seorang pemimpin tidak hanya bertanggung jawab kepada rakyatnya, tetapi juga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Warisannya hidup melalui Kesultanan Utsmaniyah yang berperan penting dalam sejarah Islam dan dunia. Akhir hidup Ertugrul Ghazi mencerminkan kesempurnaan seorang pemimpin yang telah menjalankan amanahnya dengan penuh keikhlasan dan keimanan, meninggalkan jejak yang tak terlupakan bagi umat Islam. Jejak peninggalan Ertugrul Ghazi menurut versi Islam adalah warisan yang mencakup nilai-nilai spiritual, politik, dan sosial yang terus dikenang oleh umat Islam. Berikut adalah beberapa warisan penting yang ditinggalkan oleh Ertugrul Ghazi. Suku kayu yang dipimpin oleh Ertugrul menjadi pondasi awal berdirinya Kesultanan Utsmaniyah, Ottoman Empire. Di bawah kepemimpinan Ertugrul,
Suku ini berhasil membangun stabilitas, keadilan, dan kekuatan politik di wilayah Anatolia yang kelak diteruskan oleh Osman Gazi. Makam Ertugrul Gazi di Söğüt, Turki adalah peninggalan fisik paling jelas yang dihormati hingga saat ini. Makam ini menjadi tempat ziarah yang dikunjungi oleh umat Islam dan para pencinta sejarah dari seluruh dunia. Di sekitar makamnya juga terdapat peninggalan arsitektur dan simbol-simbol Islam yang mencerminkan kejayaan masa itu. Ertugrul Gazi meninggalkan warisan nilai-nilai kepemimpinan yang berlandaskan Islam seperti keadilan, keberanian, solidaritas, dan keteguhan iman. Prinsip-prinsip ini menjadi teladan bagi para pemimpin Muslim di masa depan, termasuk para Sultan Utsmaniyah. Ertugrul Gazi berperan penting dalam memperluas wilayah yang aman bagi umat Islam di Anatolia. Ia melindungi Muslim dari ancaman eksternal, terutama dari Kekaisaran Bizantium dan Mongol. Tindakan ini memungkinkan penyebaran Islam secara damai di wilayah tersebut. Salah satu peninggalan terbesarnya adalah mendidik dan mempersiapkan Osman Gazi, putranya, untuk menjadi pemimpin yang bijaksana dan saleh. Osman kemudian menjadi pendiri Kesultanan Utsmaniyah, yang menjadi salah satu kekaisaran Islam terbesar dan paling berpengaruh dalam sejarah. Nama dan kisah Ertugrul Gazi terus hidup dalam cerita rakyat, sastra, dan seni Islam. Serial televisi seperti Diriliş Ertuğrul Toruğaç memperkenalkan kembali kisah perjuangannya kepada generasi modern, menyoroti semangat jihad, persaudaraan, dan nilai-nilai Islam. Dalam perspektif Islam, perjuangan Ertugrul Gazi melawan ketidakadilan dan penindasan menjadi simbol penting bahwa umat Islam harus selalu berdiri di pihak yang benar, melawan kezaliman dengan cara yang sesuai syariat. Jejak peninggalan Ertugrul Gazi tidak hanya terbatas pada hal-hal material, tetapi juga pada warisan spiritual dan nilai-nilai yang terus menginspirasi umat Islam hingga hari ini. Beliau adalah teladan seorang pemimpin yang beriman, tangguh, dan penuh visi untuk kebaikan umat. Pandangan sejarawan Muslim terhadap kebijakan Ertugrul Gazi dalam memimpin umat Islam umumnya sangat positif, karena kepemimpinannya mencerminkan prinsip-prinsip inti dari ajaran Islam. Berikut adalah beberapa pandangan utama yang diutarakan oleh sejarawan Muslim terkait kebijakan Ertugrul Gazi. Sejarawan Muslim menyoroti bahwa Ertugrul Gazi memimpin dengan adil, sesuai dengan prinsip keadilan Islam. Ia memastikan bahwa rakyatnya, baik Muslim maupun non-Muslim, mendapatkan hak mereka tanpa diskriminasi. Keadilan ini diperlihatkan dalam pengelolaan wilayah yang ia kuasai, di mana hukum syariat diterapkan dengan hikmah, kebijaksanaan, tanpa melupakan nilai-nilai kemanusiaan. Salah satu kebijakan penting Ertugrul adalah mempersatukan berbagai suku Turki dan umat Islam yang tersebar di Anatolia. Sejarawan Muslim menganggap ini sebagai langkah strategis untuk menghadapi ancaman eksternal seperti Bizantium dan Mongol. Dalam Islam, persatuan adalah salah satu kunci kekuatan umat, dan Ertugrul berhasil menjadikan persatuan ini sebagai pilar kekuasaannya. Sejarawan mencatat bahwa kebijakan Ertugrul terhadap non-Muslim mencerminkan toleransi Islam. Ia memberikan perlindungan kepada mereka yang tunduk pada kepemimpinannya, sebagaimana diajarkan dalam Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Kebijakan ini tidak hanya menjaga stabilitas wilayah, tetapi juga meningkatkan reputasi Islam sebagai agama rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Sejarawan Muslim memuji kebijaksanaan Ertugrul dalam menerapkan strategi militer yang cerdas. Ia tidak hanya mengandalkan kekuatan senjata, tetapi juga diplomasi dan taktik perang yang mengurangi korban di kedua belah pihak. Strategi ini selaras dengan ajaran Islam yang menganjurkan pendekatan damai sebelum terpaksa melakukan peperangan. Ertugrul Gazi
mendukung perkembangan ekonomi melalui perdagangan yang adil, dan melindungi jalur perdagangan penting. Ia memahami pentingnya ekonomi yang kuat untuk menopang stabilitas politik dan sosial. Kebijakan ini menghidupkan wilayah yang ia kuasai dan meningkatkan kesejahteraan rakyatnya, sesuai dengan prinsip Islam tentang distribusi kekayaan yang merata. Selain sebagai pemimpin politik dan militer, Ertugrul juga berperan sebagai pemimpin spiritual yang membimbing rakyatnya dalam kehidupan beragama. Sejarawan Muslim melihatnya sebagai sosok yang menjalankan perannya berdasarkan amanah yang dititipkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia sering memotivasi rakyatnya untuk menjaga hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, memperkuat iman mereka melalui ibadah dan keteladanan pribadi. Sejarawan Muslim menyebut kebijakan Ertugrul sebagai langkah awal yang mempersiapkan berdirinya Kesultanan Utsmaniyah. Dengan mempersiapkan putranya, Osman Ghazi, ia mewariskan nilai-nilai Islam yang kuat kepada generasi berikutnya. Keberhasilannya membangun dasar politik, militer, dan sosial diakui sebagai salah satu tonggak penting dalam sejarah Islam. Sejarawan Muslim menilai kebijakan Ertugrul Ghazi sebagai cerminan dari kepemimpinan Islam yang ideal. Ia tidak hanya sukses dalam memperluas wilayah kekuasaan, tetapi juga dalam menjaga moral dan nilai-nilai agama. Dengan memimpin dengan adil, memprioritaskan persatuan, dan menanamkan visi jangka panjang untuk umat, Ertugrul Ghazi menjadi teladan pemimpin Muslim sepanjang masa. Pandangan sejarawan Muslim mengenai hubungan Ertugrul Ghazi dengan bangsa lain menggambarkan kepemimpinannya yang bijaksana, berimbang, dan strategis, terutama dalam konteks membangun persekutuan dan menghadapi ancaman dari musuh-musuh eksternal. Berikut adalah beberapa aspek pandangan tersebut. Ertugrul Ghazi dikenal sebagai sekutu penting Kekaisaran Seljuk Rum. Dalam banyak catatan sejarah, ia membantu Seljuk melawan ancaman eksternal seperti Bizantium dan Mongol. Hubungan ini didasarkan pada kepentingan bersama, yaitu melindungi wilayah Muslim dari ancaman luar dan menjaga stabilitas politik di Anatolia. Seljuk memberikan Ertugrul wilayah sekitar Suud sebagai imbalan atas jasanya, yang kemudian menjadi pusat kekuasaan suku Kayu. Ertugrul sering terlibat dalam pertempuran dengan Kekaisaran Bizantium, terutama untuk melindungi wilayah umat Islam di perbatasan. Namun, ia juga diketahui menjalin hubungan damai dengan beberapa wilayah Bizantium melalui perjanjian sementara untuk menghindari konflik yang tidak perlu dan menjaga keseimbangan kekuatan. Hubungan ini mencerminkan pendekatan Islam yang fleksibel dalam diplomasi, membangun perdamaian ketika memungkinkan, tetapi tetap siap untuk berjihad jika kedaulatan umat terancam. Meskipun tidak terlibat langsung dalam pertempuran besar dengan Mongol, Ertugrul dan pasukannya aktif melindungi wilayah mereka dari pengaruh Mongol yang terus berkembang di kawasan Anatolia. Sejarawan Muslim memandang perlawanan ini sebagai bentuk jihad melawan penindasan dan ancaman terhadap umat Islam. Sebagai pemimpin suku Kayi, Ertugrul menjalin hubungan erat dengan suku-suku Turki lainnya di Anatolia. Ia mendorong persatuan di antara mereka untuk menghadapi ancaman eksternal dan membangun kekuatan kolektif. Sejarawan Muslim melihat ini sebagai bukti kepekaan politik Ertugrul dalam mempersatukan umat Islam di tengah perpecahan suku. Sejarawan Muslim sering menyoroti pendekatan diplomatik Ertugrul yang mencerminkan nilai-nilai Islam seperti keadilan, belas kasih, dan penghormatan terhadap perjanjian. Dalam tradisi Islam, diplomasi yang bertujuan menjaga perdamaian dan mengurangi konflik adalah bagian penting dari kepemimpinan, dan Ertugrul mempraktikannya dengan baik. Hubungan Ertugrul Ghazi dengan bangsa-bangsa lain menunjukkan bahwa ia memahami pentingnya menjaga keseimbangan kekuatan, membangun aliansi strategis,
dan tetap setia pada prinsip-prinsip Islam dalam berinteraksi dengan dunia luar. Sejarawan Muslim memandangnya sebagai teladan pemimpin yang tidak hanya berfokus pada perang, tetapi juga pada perdamaian yang adil. Menurut sejarawan Muslim, hubungan Ertugrul Ghazi dengan bangsa lain mencerminkan keseimbangan antara kekuatan militer dan kebijakan diplomatik yang terinspirasi dari ajaran Islam. Beliau adalah pemimpin yang mampu menghadapi musuh dengan keberanian, sekaligus membangun hubungan damai demi kebaikan umat. Pandangan ini mengokohkan posisinya sebagai salah satu tokoh yang menginspirasi generasi Muslim hingga kini.